Yahoo, Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, selamat mengikuti ibadah di hari Minggu ini 29 Agustus 2021 di rumah masing-masing. Kiranya ibadah di hari ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita mendengarkan warta jemaat sejenak. Yang pertama, Majelis Jemaat mengajak seluruh warga jemaat untuk menjaga kesehatan dan memperhatikan protokol kesehatan 5M dimanapun dan kapanpun. 2. Mari kita semua memperhatikan persembahan kitab bulanan dan dana diakonia. Mari kita mengambil tanggung jawab ini dengan penuh syukur dan sukacita dalam kebersamaan sebagai gereja. Amin. 3. Kami mengharapkan dukungan warga jemaat dalam hal persembahan gereja, baik untuk kebutuhan internal jemaat, persembahan diakonia, persembahan pembangunan gereja, dan dukungan untuk kantor sinode. Dengan penuh kerendahan hati, Majelis Jemaat memohon kerelaan warga jemaat untuk dapat menghimpun persembahan-persembahan tersebut tiap kali ibadah minggu dilaksanakan di rumah masing-masing. Yang keempat, mari kita doakan Bapak Ahmad Janis Mindova yang sedang dalam perawatan. 5. Kelas katekisasi akan dilaksanakan pada hari ini pukul 13 WIB. Diharapkan kesediaan para siswa untuk mengikuti kelas ini via Zoom. Komisi Anak mengajak semua anak sekolah minggu untuk mengikuti ibadah sekolah minggu tiap hari Minggu pukul 18.30 via Zoom. Para orang tua dapat menghubungi Ibu Inakisya untuk memasukkan dalam grup orang tua sekolah minggu. Nomor WA Ibu Inakisya dapat dilihat di layar. Kebaktian sektor akan kembali kita memulai dalam keadaan pandemi ini. Kebaktian ini akan dilaksanakan secara daring via Zoom. Untuk memulainya, kita akan melakukan ibadah sektor gabungan yang akan dilaksanakan pada hari Sabtu 4 September 2021 pukul 20 WIB. Lalu selanjutnya akan dilaksanakan secara bergilir dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, sektor berkat tanggal 11 September, sektor Maranatha bersama sektor Yordan tanggal 18 September, dan sektor Emmanuel bersama sektor Sion tanggal 25 September. Oleh karena itu, kami mengajak tiap warga sektor untuk bergabung dalam ibadah-ibadah sektor ini. 8. Ibadah Komisi Pemuda juga akan dimulai secara rutin. Ibadah perdana di tahun 2021 ini akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 5 September 2021 pukul 19 WIB. Pengurus pemuda mengundang seluruh anggota pemuda dan remaja Jemaat Hermon untuk bersama-sama beribadah yang akan dilaksanakan secara daring via Zoom. Kami mengajak warga jemaat untuk mengikuti program mendukung kas jemaat yang dinamakan Aksi Sukacita Sukarela atau A2S. Program ini dilaksanakan secara terbatas, yakni 3 bulan saja. Adakah Bapak dan Ibu yang pernah ikut bergabung dalam grup ini? Jika ya, silakan Bapak Ibu menghubungi Bapak Pendeta Berzateologia agar dapat dimasukkan dalam grup A2S ini. Ibu, Bapak, dan Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, saat ini pemerintah sudah menyatakan bahwa Jabodetabek dalam status PPKM level 3. Hal ini tentu memberi sedikit kelonggaran bagi warga masyarakat untuk melakukan sejumlah aktivitas. Salah satu kelonggaran yang diberikan adalah pelaksanaan ibadah langsung di tempat ibadah. Untuk itu, Majelis Jemaat telah bertemu dalam rapat majelis dan mengambil beberapa keputusan. 1. Ibadah langsung di gereja direncanakan akan dibuka pada hari Minggu 5 September 2021. Rencana ini akan dapat direalisasikan apabila status PPKM tetap pada level 3 atau lebih rendah. Status PPKM level 3 yang ditetapkan bagi kawasan Jabodetabek saat ini berlaku hingga 30 Agustus. Jika pemerintah pusat tetap menyatakan bahwa Jabodetabek ada pada level 3 atau level lebih rendah sejak 1 September dan seterusnya,
rencana pembukaan gereja pada 5 September itu akan dilakukan. Jadi, pembukaan ibadah di gereja itu dilakukan seiring sejalan dengan ketetapan pemerintah, dan jemaat kita harus mengikuti ketentuan itu sebagai bagian dari tanggung jawab kepada bangsa. 2. Ketika nanti ibadah telah mulai dilakukan di gereja, protokol kesehatan harus diterapkan dengan ketat. Mari kita berdisiplin menerapkan protokol kesehatan itu mulai dari diri sendiri. Mereka yang mengikuti ibadah wajib menggunakan masker ganda. Masker itu harus digunakan sejak masuk di area gereja hingga nanti pulang dari gereja. 3. Sesuai dengan surat edaran, baik dari Kemendagri maupun Pemkot Bekasi, kehadiran dalam ibadah dibatasi maksimal 50 orang. Dengan demikian, jumlah kehadiran di gedung gereja kita pun akan mengikuti ketentuan tersebut. 4. Warga jemaat yang hendak beribadah di gereja wajib memperlihatkan sertifikat vaksinasi, yakni vaksinasi yang kedua. Hal ini penting demi menjaga keamanan kita semua. Dengan demikian, sangat dianjurkan agar warga jemaat yang belum divaksin berusaha mendatangi tempat-tempat di mana vaksinasi dilaksanakan. 5. Saat ini kita sudah memulai ibadah sekolah minggu. Namun karena jam ibadah dewasa agak berdekatan dengan jam ibadah sekolah minggu, majelis jemaat mengambil kebijakan untuk mengubah jam kebaktian. Hal ini dilakukan agar para orang tua mendapat cukup waktu mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah dewasa, dan para petugas ibadah serta petugas live streaming pun memiliki cukup waktu untuk persiapan. Ibadah sekolah minggu akan sedikit dimajukan jamnya menjadi pukul 8 WIB. Lalu ibadah dewasa menjadi pukul 11 WIB. 6. Kelas katekisasi dan ibadah sektor masih tetap dilaksanakan secara daring via Zoom. 7. Ibadah di gereja tetap akan ditayangkan live streaming via kanal YouTube jemaat. Demikianlah pengumuman tambahan untuk kita hari ini. Kiranya warga jemaat menyimak dengan baik dan dapat memahaminya. Terima kasih. Demikian waktu jemaat untuk hari ini. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk memasuki ibadah. Bersama seluruh saudara di dalam Kristus, mari kita memuliakan Tuhan dengan bernyanyi dari PKJ nomor 19 ayat 1 dan 3. Mari sembah. Patutlah semua memuji nama
langit dan bumi, kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera Allah menyertai. Amin. Terpujilah Allah Tritunggal yang kudus. Amin. Nats pembimbing pada hari ini yang dilandaskan pada kitab Mazmur pasal 100 ayat 2 sampai 5. Begini bunyinya. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dan nyanyian syukur ke dalam pelantarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya, sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Mari kita bernyanyi dari PKJ nomor 8 ayat 2 sampai 3. Bukalah gapura indah. Kini marilah kita menundukkan diri di hadapan Tuhan, mengakui segala dosa dan memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Kami merendahkan diri di hadapan-Mu ya Bapa. Kami sadar bahwa kami sudah berdosa di hadapan-Mu. Kehendak-Mu kami langgar, kami memikirkan yang tak pantas. Ucapan kami menyakiti dan menyingkirkan orang lain. Ajaran kami pun tidak kami wujudkan. Kami malas mencerna firman-Mu. Sebaliknya kami gemar memuaskan kepentingan sendiri tanpa peduli terhadap orang lain. Kami menyepelekan tanggung jawab pada diri sendiri, keluarga dan masyarakat. Kami membiarkan kemarahan, kebencian dan keputusasaan menguasai diri. Kami lupa berserah dan bergantung kepada-Mu. Tuhan, ampunilah kami. Jangan biarkan kami terlena dengan cara hidup yang lama. Teguhkanlah kami untuk tekun belajar menggunakan manusia baru. Tuhan, dengarlah seruan kami. Amin. Allah itu adalah kasih. Pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib adalah bukti kasih-Nya yang besar. Walau kita tidak layak menerima anugerah-Nya, yang memberi kita pengampunan dosa dan memberi kita hidup yang baru. Untuk itu dengarlah firman Tuhan yang menuntut kita dalam hidup yang baru, yakni berdasarkan kitab Ulangan pasal 6 ayat 5 sampai dengan 9. Begini bunyinya. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu. Apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan. Haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun.
Haruslah juga engkau mengikatkannya sebagai tanda pada tanganmu, dan haruslah itu menjadi lambang di dahimu. Dan haruslah engkau menuliskannya pada tiang pintu rumahmu dan pada pintu gerbangmu. Demikianlah tuntunan hidup baru pada hari ini. Marilah kita bernyanyi dari PKJ nomor 184 ayat 1 dan 2. Nama Yesus termulia. Sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah sumber hikmat, pengetahuan yang benar bagi kami, Allah yang kami puji dan tinggikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami datang bersyukur kepadamu di hari yang penuh dengan sukacita ini. Terima kasih ya Bapa. Saat ini kami mau mendengar firman-Mu, Roh-Mu yang kudus yang kiranya boleh menolong kami di dalam kami mendengar, merenungkan, memahami kebenaran firman-Mu, dan diberikan kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, perintah Tuhan bagi kami hari ini. Terima kasih ya Tuhan, berfirmanlah kepada kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan. Amin.
Bapak Ibu Saudaraku, mari kita membuka Alkitab kita. Firman Tuhan yang boleh memberkati kita hari ini terambil dari kitab Ibrani pasal yang ke-10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Demikian firman Tuhan untuk kita. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus. Karena Ia telah membuka jalan yang baru dan hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang kepada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan, supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Amin. Yang berbahagia ialah setiap kita yang mendengar firman Allah, merenungkan di dalam hatinya, serta melaksanakannya secara hidup dalam kesehariannya. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, kita bersyukur hari ini Tuhan masih memberikan kita kesempatan untuk boleh datang beribadah, bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Dari firman Tuhan yang saya sudah bacakan bagi kita pada hari ini, tema yang akan kita renungkan yaitu beribadahlah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, beribadah kepada Tuhan tentu menjadi tujuan utama dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Beribadah kepada Tuhan merupakan hal yang terpenting atau yang utama di dalam kehidupan kita sebagai orang-orang yang mengaku percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, ya, LAI memberikan tema di sana yaitu ketekunan. Dan Sinode Gereja Amin memberikan tema yaitu beribadahlah kepada Tuhan. Firman Tuhan ini menganjurkan kepada kita, mengajak setiap pendengar dan pembaca firman Tuhan untuk apa? Untuk tekun, untuk sungguh-sungguh di dalam beribadah kepada Tuhan. Untuk terus-menerus, untuk tekun beribadah kepada Tuhan. Dari firman Tuhan ini, ada 3 hal yang penting, yang mendasar di dalam kita melakukan ibadah kita kepada Tuhan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, milikilah iman yang teguh kepada Tuhan. Dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan firman Tuhan, marilah kita menghadap Allah. Menghadap Allah memiliki pengertian juga yaitu mendekati Allah, menghampiri Allah, datang kepada Allah, mengabdikan hidup kepada Allah secara terus-menerus. Beribadah kepada Allah, mengabdikan hidup kepada Allah, datang kepada Allah secara terus-menerus. Tidak dibatasi oleh waktu. Tidak ditentukan waktu-waktunya, tidak ditentukan tempatnya. Harus di gereja, harus di tempat yang indah, tidak ditentukan. Ya. Tetapi di sini dikatakan adalah sifatnya terus-menerus datang kepada Allah, mengabdikan hidup kita kepada Allah. Bagaimana cara kita datang menghadap Allah? Di sini Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya, Yesus sudah membuka akses bagi kita untuk datang kepada Allah.
Kalau pada zaman dahulu, orang-orang Israel tidak memiliki akses langsung ke ruang Maha Kudus. Ya. Ketika mereka mau datang beribadah kepada Tuhan, ya, mereka harus diwakili oleh seorang imam besar di dalam beribadah kepada Tuhan. Dan ketika mereka beribadah kepada Tuhan, mereka harus membawa persembahan, yaitu darah domba yang sempurna, yang tidak boleh ada cacatnya. Dan ibadah itu tidak terus-menerus dilakukan. Ya, hanya 1 kali dalam 1 tahun mereka bisa melakukan ibadah yang diwakili oleh imam besar pada waktu itu. Dalam kehidupan kita pada saat ini, ya, kita bisa datang kepada Allah, menghampiri Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah secara terus-menerus. Ya. Secara terus-menerus. Tidak harus dengan persembahan darah domba. Ya. Tidak harus ada yang menjadi perwakilan kita untuk datang menghadap kepada Tuhan. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Dalam firman Tuhan dikatakan bahwa darah Yesus menjadi jalan penebusan. Di mana Yesus sudah menyerahkan tubuhnya, mencucurkan darahnya di kayu salib Golgota. Menjadi jalan penebusan bagi kita. Menjadi jalan perantara yang menghubungkan kita dengan Allah. Ya. Darahnya adalah darah yang menjadi korban yang sempurna. Persembahan yang sempurna bagi kita. Bagi keselamatan kita. Nah Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Yesus sudah menjadi imam besar yang agung bagi kita. Dia adalah imam yang besar yang ada di rumah Allah, yang ada di surga. Dia adalah imam besar. Oleh karena itu Yesus berkata, "Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dari firman Tuhan ini mau menyatakan kepada saya dan kepada kita semua bahwa Yesuslah yang menjadi jalan untuk kita bisa bertemu dengan leluasa, dengan sukacita yang tidak dibatasi oleh apapun. Ya. Seluas-luasnya akses diberikan Tuhan untuk kita datang menghampiri Allah, beribadah kepada Allah, mengabdikan hidup kita, pelayanan kita kepada Allah. Ya. Di dalam ayat yang ke-23 di sana dikatakan, marilah kita teguh berpegang pada pengharapan. Ya. Artinya Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita beribadah kepada Tuhan, jangan ada keraguan. Jangan lagi bimbang. Ya. Jangan lagi ada keraguan, kebimbangan untuk kita datang menghadap Tuhan. Ya. Karena apa Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih? Memang pada waktu itu situasi orang-orang Ibrani adalah situasi yang sangat-sangat mencekam. Mereka hidup dalam penderitaan karena penganiayaan. Mereka tertekan. Ya. Sehingga Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, dari firman Tuhan ini, penulis surat Ibrani mau mengingatkan, ya, mengingatkan kepada orang-orang Ibrani dan mengingatkan kita sekalian. Dia katakan, teguhkanlah pengharapan kita. Jangan lagi bimbang. Karena Yesus sudah menyatakan bahwa dialah jalan keselamatan. Ya. Dialah jalan penebusan. Dan dia dikatakan di dalam ayat yang ke-12, di sana dikatakan, aku akan hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Ya. Yesus mengatakan dia akan hadir di tengah-tengah kita dimanapun kita berada dalam situasi apapun. Ya. Baik ketika kita beribadah di rumah Tuhan, di gereja, bahkan di rumah kita tersendiri. Dia katakan, aku hadir di tengah-tengahmu. Aku akan menjadi Allahmu. Karena kamu adalah umatku. Karena kita adalah umat kepunyaan Allah. Jadi, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, jangan kita pernah meragukan janji Tuhan. Karena Tuhan adalah Allah yang setia terhadap setiap perkataannya. Dia selalu ada
dan setia menyatakan kehadirannya, kemahakuasaannya dalam hidup kita. Hal yang kedua yang sangat penting di dalam kita menjalankan ibadah kita, yaitu milikilah sikap yang benar di dalam kita beribadah kepada Tuhan. Di sana dalam ayat yang ke-22 di sana dikatakan, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas. Datang menghampiri Allah dengan mempersiapkan hati. Hati secara rohani, bukan hanya sekedar tampak di luarnya saja. Ya. Mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya. Ya. Dengan ketulusan hati, tidak dengan berat hati. Ya. Kalau kita menghadiri undangan seseorang, untuk menghadiri sebuah pesta pernikahan, tentu kita mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Mempersiapkan pakaian kita, penampilan kita, mempersiapkan kendaraan kita, bahkan apa yang bisa kita berikan bagi orang yang mengundang kita di pesta tersebut. Ini yang mengundang kita adalah Allah yang Maha Kuasa. Kita sedang menghadiri pertemuan dengan Allah yang Maha Kuasa. Tentunya kita pun akan lebih mempersiapkan diri kita untuk berhadapan dengan Allah yang Maha Kudus, Allah penebus hidup kita. Ya. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketika kita menghadap Tuhan, beribadah kepada Tuhan, harus ada ungkapan syukur. Kita mengungkapkan rasa syukur kita yang begitu dalam kepada Allah. Aku bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab Engkau adalah Allah yang luar biasa mengasihikan. Allah yang begitu baik, menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Selain itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, sikap kita menghadap Allah adalah dengan sikap hormat. Ya, tidak dengan asal-asalan. Dan ketika kita juga menghadap Allah dengan rasa kasih kepada Allah yang sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, mari ya, ketika kita beribadah, kita mempersiapkan hati kita. Hati yang tulus, bukan hati yang berat, bukan hati yang apa? Yang asal-asalan. Bahkan bukan dengan motivasi yang pura-pura. Pura-pura beribadah, penuh dengan kemunafikan. Ingat, Tuhan melihat hati kita. Dia mengetahui segala sesuatu yang tersembunyi, yang tidak baik, yang ada dalam hati setiap kita. Oleh karena itu, milikilah motivasi yang baik. Persiapkan diri kita ketika kita mau beribadah kepada Tuhan dengan sebaik-baiknya. Hal yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ya. Hal yang ketiga yaitu milikilah pola hidup yang benar sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan. Pada ayat yang ke-25 kitab Ibrani ini menyatakan bahwa beribadah kepada Allah itu juga harus dilakukan dengan cara apa? Memperhatikan orang lain. Pada ayat yang ke-24. Ayat ini mau menegaskan kepada kita bahwa ketika kita menghadap Allah, tidak hanya fokus pandangan kita hanya kepada Allah yang Maha Kuasa saja, ya. Tetapi di sini juga dikatakan kita juga harus memperhatikan orang lain, ya. Kasih Allah itu tidak hanya bersifat vertikal, tetapi juga horizontal, ya. Tujuannya adalah mendorong kita menyatakan kasih Allah lewat perbuatan baik, ya. Orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang tidak mengabaikan sesamanya. Tetapi orang yang beribadah kepada Allah adalah orang yang mau menyatakan kasih, kepedulian, perhatian kepada sesamanya. Dengan saling menasihati, dengan saling memberikan dukungan, dengan saling memberikan dorongan untuk bersama-sama maju, bergerak, melakukan kebaikan, ya, melakukan kebaikan bagi sesama kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, dengan kita beribadah kepada Tuhan, ada buah yang dihasilkan. Buah apa?
buah kebaikan. Buah kebaikan yang kita boleh nyatakan dengan saling memperhatikan, saling peduli, saling tolong-menolong, ya, saling mendoakan, ya. Karena dengan beribadah kepada Tuhan tentunya berdampak terhadap kehidupan kita dengan sesama kita. Dan hal itu bisa menjadi nyata ketika apa? Ketika ayat 25 kita lakukan dalam hidup kita. Di sana dikatakan apa? Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, ya. Pertemuan-pertemuan ibadah yang Tuhan sudah adakan bagi kita. Tetapi marilah kita giat, tekun, terus-menerus melakukan persekutuan itu, melakukan ibadah itu, melakukan pelayanan itu, ya. Karena ketika kita melakukan ibadah kita dalam segala situasi dan kondisi apapun, dengan berpegang teguh kepada pengharapan iman kita Yesus Kristus, yakinlah Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ibadah kita dimanapun kita lakukan, ya, dimanapun kita lakukan, dan buah ibadah itu akan mendatangkan sukacita, akan mendatangkan kebaikan. Bukan hanya iman kita yang semakin ditumbuhkan, tetapi iman yang bertumbuh itu, iman yang berbuah itu, nyata lewat tindakan, kasih, perbuatan baik yang bisa kita nyatakan kepada sesama kita. Dengan demikian, kita adalah orang-orang yang sungguh-sungguh beribadah kepada Tuhan dengan benar. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita sekalian. Amin. Jemaat kami undang berdiri. Sebagaimana telah diserukan gereja di segala tempat dan zaman, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat kami persilakan duduk. Saat ini kita akan memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Mari kita menyatakan syukur kita atas perbuatan Tuhan melalui pengumpulan persembahan. Baiklah, kita camkan apa yang dikatakan di dalam 2 Korintus pasal 8 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Demikian firman Tuhan. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Sebab kamu dibebani bukan supaya orang-orang lain mendapat keringanan, tetapi supaya ada keseimbangan. Kita mengumpulkan 3 jenis persembahan. Amplop pertama untuk pelayanan jemaat, amplop kedua untuk pembangunan gereja, dan amplop yang ketiga untuk kas diakonia dan sinode. Sambil memberikan persembahan, mari kita memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 288 ayat 1 sampai ayat yang kedua. Mari puji Raja Sorga. Ditebusnya jiwa rohku
Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu. Hari ini Tuhan sudah memperdengarkan firman-Mu bagi kami. Biarlah kiranya lewat kebenaran firman-Mu boleh meneguhkan iman percaya kami kepadamu senantiasa. Dan biarlah kami juga mengabdikan seluruh kehidupan kami hanya kepada Engkau Tuhan. Dalam segala suka dan duka perjalanan kehidupan kami, biarlah hanya Engkau saja yang menjadi tempat satu-satunya, tempat kami menaruh seluruh pengharapan dan kehidupan kami Bapa. Terima kasih Bapa, Engkau mengajar kami, supaya kami pun boleh tekun di dalam mencari Tuhan, beribadah kepada Tuhan, mengabdikan hidup kami hanya kepada Engkau Tuhan yang hidup, Tuhan yang sudah menebus kami, Tuhan yang menjadi kepala gereja bagi kami. Terima kasih ya Tuhan, pada saat ini juga perkenankan kami menaikkan syafaat kami untuk seluruh jemaat yang ada di jemaat ini secara khusus. Kami terus berdoa untuk orang tua kami, Bapak Ahmad Janis Menrefa yang saat ini masih terbaring lemah di tengah-tengah keluarga yang ada. Kiranya Tuhan yang terus menolong Bapak Ahmad Janis, meneguhkan imannya kepada Engkau Tuhan. Sekalipun fisiknya secara jasmani begitu lemah saat ini, tetapi kami memohon kepadamu Tuhan, biarlah kiranya Bapak imannya semakin diteguhkan kepada Engkau Bapak di tengah-tengah perjuangan dan pergumulan yang dihadapi saat ini. Biarlah Engkau berkati makanan, minuman, obat-obatan, bahkan lewat kasih dan segala upaya yang dilakukan oleh keluarga menjadi sarana berkat Tuhan untuk menguatkan, meneguhkan, bahkan memulihkan Ahmad Janis dari kondisi kesehatannya yang lemah saat ini. Demikian juga Tuhan, banyak jemaat kami mungkin saat ini juga dalam pergumulan masa pemulihan oleh karena sakit penyakit yang mereka sedang alami saat ini. Tuhan Yesus berkatilah mereka baik yang sedang dalam masa pemulihan di rumah maupun dalam masa pengobatan di rumah sakit. Biarlah tangan Tuhan yang memberkati segala upaya dan obat-obatan yang ada, sehingga kami berharap pemulihan kesembuhan yang sempurna akan Tuhan anugerahkan bagi setiap kami yang terus berharap kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Demikian juga kami berdoa untuk setiap keluarga lepas keluarga jemaat saat ini ya Bapa. Engkau menopang kami, menguatkan kami Bapa. Terlebih-lebih Engkau membuka jalan di tengah-tengah pergumulan yang mungkin saat ini dihadapi oleh seluruh keluarga. Baik pergumulan di dalam masalah keuangan, pergumulan dalam masalah mencari pekerjaan, pergumulan di dalam kami mendidik dan membesarkan anak-anak kami. Tuhan, kami memohon, berilah kami hikmat, berilah kami kekuatan yang daripada Tuhan, sehingga kami tidak mengandalkan kekuatan manusia atau kekuatan manapun di dalam menjalani, dalam menghadapi setiap pergumulan hidup yang ada. Tetapi kami terus berharap dan berharap kepada Tuhan, dan kami meyakini pengharapan kami kepada Tuhan tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Demikian juga ya Tuhan, kami berdoa kepadamu, bersyukur untuk seluruh jemaat yang sepanjang minggu ini ya Bapa, mendapat anugerah Tuhan bertambah usia mereka. Dengan bertambah usia mereka Tuhan, kiranya bertambah-tambahlah kasih karunia-Mu yang Kau berikan dalam kehidupan seluruh anggota jemaat yang bersuka cita karena Tuhan menganugerahkan bertambah usia mereka di sepanjang 1 minggu yang sudah kami jalani. Demikian juga Tuhan, kami terus berdoa di tengah-tengah kondisi yang ada dalam bangsa dan negara kami. Kami hidup di tengah-tengah pandemi COVID-19 saat ini, dan kami tetap memohon pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami, atas tubuh kami Bapa. Biarlah kiranya Tuhan yang terus menjagai kami, membentengi tubuh jiwa roh kami dengan kekuatan kuasa Tuhan dari surga, sehingga segala virus-virus sakit penyakit, bahkan segala-segala apa yang bisa membahayakan tubuh kami, membahayakan hidup kami, Tuhan kami memohon dalam nama Yesus, Engkau yang menyingkirkan, menjauhkan semuanya itu daripada kami Bapa. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin bangsa dan negara kami. Engkau memberkati para pemimpin kami dari pusat sampai kepada daerah-daerah. Beri hikmat bijaksana-Mu kepada mereka, kekuatan dan kemampuan di dalam menjalankan setiap program-program pemerintah yang ada, untuk membawa masyarakat bangsa dan negara Indonesia kami ini menjadi masyarakat yang maju, menjadi masyarakat yang
bertumbuh bahkan menjadi masyarakat yang sehat, karena kami juga mau mematuhi segala peraturan pemerintah demi kebaikan, demi kesehatan kami sebagai warga negara Indonesia, Bapak. Terima kasih Bapak, semua program yang dilakukan pemerintah, baik program vaksinasi, baik program-program yang dilakukan untuk kemajuan secara perekonomian di bangsa kami, Tuhan tolong sertai dan berkatilah Bapak. Demikian juga kami berdoa untuk para pemimpin kami di sinode ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati para hamba-hamba-Mu di dalam menjalankan segala pelayanan yang ada, sehingga kami rindu ya Bapa, segala pelayanan yang dilakukan oleh para hamba-hamba-Mu itu Bapa, boleh berdampak untuk pertumbuhan iman di seluruh jemaat-jemaat secara khusus Gereja Amin yang ada di Indonesia ini Tuhan. Bagi kami Jemaat Amin Hermon juga kami taruh dalam tangan-Mu Bapa. Segala harapan kami, segala pergumulan kami, bahkan program-program pelayanan kami di jemaat ini, Tuhan tolonglah kiranya kami para hamba-hamba-Mu, bahkan seluruh warga jemaat, boleh memberikan dukungan untuk segala pelayanan yang ada di jemaat ini, untuk kemajuan kami bertumbuh bersama di dalam iman kepada Engkau lewat persekutuan-persekutuan yang kami adakan di jemaat ini. Terima kasih untuk persembahan yang sudah dikumpulkan oleh seluruh warga jemaat dengan sukacita. Engkau kiranya berkenan menerimanya ya Tuhan, dan Engkau memakai menjadi persembahan yang berguna untuk pengembangan pelayanan di jemaat yang Engkau sudah dirikan bagi kami seluruh warga Jemaat Amin Hermon secara khusus di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Demikian juga kami mau menaruh kepada tangan-Mu Bapa akan segala pergumulan lepas pergumulan yang kami hadapi secara pribadi. Mungkin manusia tidak mengetahui ya Tuhan, tetapi tidak ada yang tersembunyi bagi-Mu ya Bapa. Selidikilah hati kami Tuhan, lihatlah segala seruan dan permohonan kami, rintihan hati kami pribadi lepas pribadi, dan kami memohon Tuhanlah yang kiranya memberikan pertolongan, memberikan jawaban atas segala permohonan dan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa kami, ini ucapan syukur kami ya Tuhan. Kami menyerahkan seluruh perjalanan kehidupan kami sepanjang 1 minggu ke depan hanya ke dalam tangan Tuhan yang Maha Kuasa. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Kami undang jemaat berdiri. Mari kita mengakhiri ibadah hari ini, dan kita melanjutkan ibadah yang sejati di dalam kehidupan nyata di tengah dunia ini. Kita menyanyikan pujian bagi Tuhan dari PKJ nomor 264, ayat 1 dan ayat yang ketiga. Apalah arti ibadahmu?
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah kita menerima berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita dari sekarang hingga Tuhan datang kembali. Amin. Selamat hari Minggu untuk seluruh jemaat yang dikasihi Tuhan. Salam sehat dan tetap semangat. Tuhan memberkati kita. Yahoo.